Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Maulina. Di sini saya akan membahas jurnal saya yang berjudul Peran Bimbingan dan Konseling melalui Pelayanan Informasi dalam Membantu Penyesuaian Diri Mahasiswa Baru, yang disusun oleh Salmiwati dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Mahasiswa baru ketika memasuki lingkungan kampus adalah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Adaptasi ini merupakan cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dimasukinya, terutama dalam hal penyesuaian sosial dan penyesuaian akademik. Melalui penyesuaian ini, para mahasiswa memperoleh pemuasan akan kebutuhannya di kampus. Hal ini menjadi peluang untuk bimbingan dan konseling bisa membantu mahasiswa dalam penyesuaian diri dengan lingkungan, baik dengan lingkungan maupun dengan perkuliahan. Namun, dalam proses penyesuaian tersebut, banyak kendala atau hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa. Ada 3 faktor yang menyebabkan kesulitan mahasiswa dalam penyesuaian diri. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua faktor eksternal, dan yang ketiga adalah faktor akademik. Yang pertama, saya akan membahas faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Misalnya, kemampuan intelektual, kebutuhan-kebutuhan, motivasi, dan perasaan. Yang kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari luar diri individu. Misalnya, kondisi keluarga mahasiswa, status ekonomi yang berbeda-beda, dan sikap yang terkesan tidak mandiri. Yang ketiga adalah faktor akademik. Mahasiswa tahun pertama juga harus menyesuaikan diri dengan iklim belajar di perguruan tinggi, seperti proses perkuliahan, materi kuliah, dan jadwal kuliah. Dengan adanya kesulitan mahasiswa dalam menyesuaikan diri di perguruan tinggi, dibutuhkan layanan yang tepat agar mahasiswa tidak mengalami kesulitan nantinya. Salah satu layanan yang dirasa tepat untuk membantu mahasiswa dalam penyesuaian dirinya yaitu pemberian layanan informasi. Ada 3 alasan utama mengapa pemberian layanan informasi itu perlu diselenggarakan. Yang pertama, membekali peserta didik berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun sosial budaya. Yang kedua, memungkinkan peserta didik dapat menentukan arah hidupnya, kemana dia ingin pergi. Dengan layanan informasi ini, peserta didik diharapkan dapat membuat rencana-rencana dan keputusan tentang masa depannya, serta bertanggung jawab atas rencana dan keputusan yang dibuatnya itu. Yang ketiga, setiap peserta didik adalah unik. Keunikan itu akan membawakan pola-pola pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda-beda sesuai dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing individu. Pertemuan antara keunikan peserta didik dan variasi kondisi yang ada di lingkungan masyarakat yang lebih luas dapat menciptakan berbagai kondisi baik bagi peserta didik yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Dengan 3 alasan itu, layanan informasi merupakan kebutuhan yang amat tinggi tingkatannya, lebih-lebih apabila diingat bahwa masa depan adalah abad informasi. Maka, barang siapa yang tidak memperoleh informasi, maka ia akan tertinggal dan akan kehilangan masa depan. Jenis dan jumlah informasi tidak terbatas, namun khususnya dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling, hanya akan dibicarakan 3 jenis informasi. Yang pertama, informasi pendidikan. Lalu yang kedua, informasi jabatan. Yang ketiga, informasi sosial budaya. Bimbingan mahasiswa akan terlaksana dengan baik jika tiap-tiap pihak berperan dalam membantu mahasiswa untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, serta mampu memutuskan segala persoalan yang dialami, baik menyangkut persoalan pribadi dan penyesuaian diri. Bimbingan dan konseling merupakan upaya pemberian bantuan untuk mewujudkan perkembangan manusia secara optimal pada setiap tahap perkembangannya, membantu klien menemukan pribadinya dan dapat diterima oleh lingkungannya. Oleh sebab itu, hubungan yang baik antara konselor, senior, dan mahasiswa tahun pertama sangat membantu dalam penyesuaian diri mahasiswa tahun pertama. Baiklah, sekian pemaparan jurnal bimbingan dan konseling di perguruan tinggi oleh saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
Baik, untuk sesi pertanyaan saya silahkan di komen di grup WA.